Ayo, Allah itu menjamin sekabeh kebutuhan kaula. Waqala ulama'una fi kitabi al-musamma bil hikam idza arada ayyu'arifaka biwaliyyin min awliyaih tawiya anka suhuda basyariyati wa ashhadaka suhuda khususiyati. Wa qala fi tafsir fi ba'di wa qala ba'dul mufassir Ruhul Bayan fi tafsir qouli ta'ala innal ladzina amanu alhaqnahum min innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqnahum dzurriyyatahum faqala wa kadzal muriduna indal arifin yablughuna ila darzati kubaraihim wa syaikhim ma amanu bi ahwalihim wa qabilu kalamahu intaha. Pada malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang diberkahkan oleh Allah, tempat yang setiap hari diinjak oleh kekasihnya Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu Pondok Pesantren Rodotul Ulum 2. Mari kita sama-sama atas nikmatnya ini kita panjatkan puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada orang yang sangat dicintai, sangat dibanggakan oleh guru kita mulia, kekasihnya guru kita mulia, panutannya guru kita mulia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini guru kita Syekhuna Siddiq berbicara, saya langsung dari Rasulullah. Saya langsung dari Rasulullah. Saya haram taklid. Saya langsung ikut Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan, ibunda kita tercinta, Ibu Nyai Ruqayyah, mudah-mudahan beliau ditambah-tambah berkah oleh Allah, senantiasa terus keberkahannya bersama kita. Para putranya yang menjadi sayyid kita, yang kita semua santri-santrinya menjadi khodamnya, dari mulai yang tertua Nyai Us, Nyai Rob, Nyai Suro, beserta yang sangat kita banggakan dan sangat kita muliakan, juga sangat kita cintai, Agus Duko, beserta para keluarga-keluarganya, putra-putrinya. Mudah-mudahan beliau-beliau semua
terus ditambah-tambah berkah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita santri-santrinya yang hadir di sini, jemaahnya, muhibbinnya, tetangganya, saudara-saudaranya, juga mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan hati, bisa melihat hal-hal yang mewah, yang megah, walaupun sebagian kecil dari apa yang pernah dilihat oleh guru kita mulia Sayyidina Siddiq Abdullah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga barusan Akhinal Karim Kiai Abdul Khalik bicara sama saya, tolong katanya atas nama panitia juga disampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir di sini, juga semua yang telah membantu terselenggaranya ini acara. Atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih. Juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua keterbatasan. Tetapi sebuah kesadaran yang ingin terlebih dahulu saya sampaikan. Acara ini, mohon maaf kepada semuanya, ini mudah-mudahan kita tidak merasa bahwa ini acara kita. Ini yang hajat, ini Allah. Siapa? Allah. Siapa yang hajat? Allah. Allah bikin acara memuliakan kekasihnya. Jadi yang bikin hajatnya Allah, yang dihajatkannya kekasihnya. Kenapa? Sayyidina Siddiq bilang begitu. Jadi wali-walinya Allah itu adalah tukang dandanannya Allah, tukang mempercantik Allah. Jadi dari mulai kata-katanya, perbuatannya, hatinya, batinnya, seluruh entitas wali-wali Allah itu mempercantik, memperlihatkan kecantikannya Allah. Jadi walaupun Yai Siddiq nggak berbicara secara kata-kata, itu ulama mengatakan begitu, halus sufi yang sufi-sufi itu berbicara. Apa yang dibicarakan? Tentang kesempurnaan Allah, tentang keindahannya Allah. Sudah sangat wajar jikalau Allah bikin acara, jikalau Allah memperkenalkan kepada kita tentang sosok yang mencintainya. Karena Allah juga berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi ini memang Allah mengundang kita semua ke sini. Insya Allah ini atas undangan dari Allah. Insya yang kasih pahala siapa? Yang kasih pahala siapa? Allah. Jadi insya Allah kita datang ke sini sebagai tamu-tamunya Allah. Insya Allah. Jadi kita itu nggak boleh datang ke sini ini merasa apa, nggak boleh. Kita insya Allah diundang sengaja oleh Allah. Itu insya Allah perjalanan jauh kita dari mana itu, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Jawa Barat, Jakarta, semua itu dari Banten semua. Insya Allah nggak sia-sia. Insya Allah nggak sia-sia karena kita sekarang di sini sedang menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Semoga semua dapat berkah, amin. Dapat berkah, amin. Dapat berkah, amin. Hadirin yang berbahagia, ini kan yang dibicarakan hawanya walinya Allah. Insya Allah saya nggak ragu ngomong begitu. Tahun pertama saya bertemu Syekhuna itu kira-kira tahun 2009 bersama guru kami mulia Bayai. Itu beliau langsung ngomong begini, depan waktu itu bertiga, saya, Bayai Sulaiman, saya juga. Dia ngomong begini, nanti, ini dengarkan, nanti kita di akhirat akan nyapatin orang banyak. Ini kalamnya Sayyidina Siddiq.
nanti kita di akhirat akan nyapaatin orang banyak, walaupun kita nggak merasa. Ini saksinya ada Bayi Sulaiman. Siapa yang bisa mati? Ya tentu yang paling dekat ya, yang paling dekat ya keluarga, samanya ya anak-anak, baik itu anak nasab ataupun anak ya insya Allah tetangga-tetangga dan semuanya, insya Allah semua kebagian berkah dari siapa? Sayyidina Siddiq Abdullah. Jangan lihat Sayyidinanya, jangan. Kalau Sayyidinanya manusia biasa, beliau makan, beliau punya hidung, beliau punya tangan, punya kaki seperti kita sama. Tapi lihat sirrullah yang ada dalam beliau, keriduan Allah yang ada dalam beliau. Lihat keagungan sifat-sifat Allah yang ada dalam beliau, perilaku dohir dan batin yang ada dalam beliau. Coba rasakan. Siapa yang dengan jelas melihat Sayyidina, maka dia akan dengan jelas akan melihat keagungan Allah yang tanpa batas. Insya mudah-mudahan kita hati dibuka semua, amin ya Allah ya Allah. Menurut saya orang yang gak melihat kehebatan keagungan Allah di dalam diri Sayyidina itu, hatinya masih terlalu tebal hijab, masih terlalu tebal hijab. Mungkin urusan hutangnya terlalu tinggi gitu. Urusan hutangnya terlalu tinggi. Memang Sayyidina itu kan sama Allah dikasih tugas. Urusan kewaliannya itu yang paling pokok mengawal ekonomi umat. Itu langsung ya, mengawal ekonomi. Jadi memang jangan kaget kalau ke Telukung itu yang datang orang-orang sulit dulu, bawa utang, punya utang banyak, kerepotan besar. Memang beliau tugasnya itu, tugas terbesarnya mengawal ekonomi. Jangan sampai umat mukmin ini ya, punya apa? Punya anggapan bahwa Allah itu apa ya? Allah itu enggak menjamin kebutuhan hamba, itu jangan sampai. Itu yang terus bisa saya ulang bareng-bareng. Allah itu, ayo, menjamin sekabeh kebutuhan kaula. Ayo, Allah itu menjamin sekabeh kebutuhan kaula. Allah itu menjamin sekabeh kebutuhan kaula. Itu yang sampaikan saya. Allah itu menjamin sekabeh kebutuhan kaula. Saya ingat hari-hari pertama saya mondok di sini dulu bersama saya ngaji itu, yang beliau haturkan ke saya itu kitab Iqadul Himma halaman 314. Di sana ada hadis qudsi yang ada makalah Allah dawuh kepada dunia. Allah bilang begini kepada dunia, ya dunia, ukhdumi man khadamani. Ini yang ada sering baca ikhdimi, ada yang baca ukhdumi. Tapi kalau saya lihat memang ini wajan pertama ta'ala yaqulu. Jadi menurut saya yang paling pas ukhdumi, bukan ikhdimi. Ya dunia, ukhdumi man khadamani. Hei dunia, layani hambaku yang melayani. Wa'aidi man khadamati. Hei dunia, repotkan hambaku yang melayani. Itu prinsip saya udah dari awal. Di secara sejarah saya ingin mengatakan bahwa mukmin itu sudah nggak boleh ragu, yang itu nggak boleh. Yang harus dalam keraguan mukmin itu adalah ragu kalau dia itu sudah memenuhi kewajiban dia untuk mengkhidmat kepada Allah. Ekonomi itu nggak boleh ragu. Nggak ada bagi mukmin itu sebuah celah yang diizinkan oleh Allah untuk ragu dalam ekonomi. Nggak boleh. Kenapa? Karena memang secara sejarah dunia seisinya ini adalah dibuat untuk melayani orang mukmin. Barang-barang dunia
Isinya dibuat oleh Allah untuk melayani orang. Orang mukmin dibuat untuk melayani Allah. Orang mukmin dibuat untuk menyaksikan Allah. Orang mukmin dibuat untuk mengagungkan Allah. Orang mukmin dibuat untuk menikmati kebesaran Allah. Orang mukmin dibuat untuk menikmati sujud kepada Allah. Orang mukmin dibuat untuk mengagumi, terus mengagumi, memuji kepada Allah. Bukan untuk dapat dunia. Karena dunia dibuat untuk melayani orang. Ayo. Coba kira-kira enak dilayani dunia, enak melayani dunia? Ayo. Dilayani dunia, melayani dunia. Dicari duit, nyari duit. Ayo. Bareng-bareng, dicari duit, nyari duit. Kira-kira enak dicari duit, nyari duit. Kalau mau dicari duit, melayani dunia, ikuti Syekhuna. Bareng-bareng. 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 Ayo, ingin dilayani oleh duit, ngelayani duit. Ayo, ingin lihat duit, nyari duit. Ngelayani duit, ngelayani duit. Kalau itu yang diinginkan, jawabannya jelas. Ayo, ikuti Syekhuna. Ikuti Syekhuna. Ikuti Syekhuna. Itu jelas. Ulama mengatakan, anta ma'al aqwan, anta ma'al aqwan, malam tashhad al-mukawwin. Kamu semua itu jadi bujang-bujangnya duit. Kamu semua jadi pelayannya Cino, kalau kata Syekhuna. Kamu jadi bujangnya secino, malam tashhad al-mukawwin. Kalau kamu tidak mau iman kepada Allah. Kalau kamu nggak mau iman kepada Allah, kamu jadi bujangnya dunia. Kamu jadi pelayannya dunia. Tapi faedah syahidah, kalau kamu mau iman sama Allah, kalau kamu mau mantap sama Allah, kalau kamu yakin sama Allah, kanal aqwanu ma'ak, maka sesungguhnya duit-duit itu akan menjadi pelayanmu. Subhan Allah itu bicara tuh dalam diskusi, jelas itu dalam kitab At-Tanwir, bisa tanwir. Allah dawuh tanwirnya. Ibnu Adam, Ibnu Adam, Ibnu Adam, Ibnu Adam. Khalaqtu al-asya kullaha min ajli. Hei manusia, aku ciptakan semuanya. Bulan bintang aku ciptakan, laut aku ciptakan, gunung aku ciptakan, semua aku ciptakan. Kullah min ajli, untukmu. Masya Allah, semuanya untuk kita. Saya kemarin itu ngobrol sama, saya alhamdulillah diberkati sama Allah, baru kemarin bisa ngobrol sama ya yang mulia para Gus-Gus itu, Gus Ardi, Gus Jayus, Gus Arif, ngobrol-ngobrol. Saya sama Allah diberitahu begini, enggak, Ares, bulan, bintang, langit, bumi, saya tuh nggak butuh sama semuanya, nggak butuh. Mereka yang butuh sama saya. Jangankan saya udah butuh sama santri, sama Ares aja nggak butuh saya. Yang dibutuhkan saya udah hanya kekasihnya. Itu langsung. Yang dibutuhkan oleh saya udah hanya kekasihnya. Nggak butuh saya sama siapapun, apalagi sama santrinya. Waduh, santrinya kalau merasa ikut nyumbang, ikut bantu, apa itu? Ares, saya udah nggak butuh. Malaikat saya udah nggak butuh. Mereka yang butuh pada saya udah. Mereka merasa mulia ketika dijadikan oleh Allah bisa melayani saya udah sedih. Karena saya udah itu kekasihnya Allah, bukan kekasihnya Ares. Apalagi kekasihnya. Subhanallah, subhanallah. Awas sopan santun kepada wali-walinya Allah.
Jangan kita merasa membantu, merasa ikut berjuang. Na'udzubillah, subhanallah. Itu sebuah adab yang luar biasa. Kita harus bangga dijadikan bagian oleh Allah, ikut berjuang jadi telapak kakinya Sayyidina Siddiq, alhamdulillah. Jadi kesetnya Sayyidina Siddiq, alhamdulillah. Jadi tempat pijakannya Sayyidina Siddiq, alhamdulillah. Itu kebanggaan bagi kita. Sayyidina Siddiq gak butuh kita, kita yang butuh kepada Sayyidina Siddiq Abdullah radhiyallahu anhu. Kita yang butuh. Masya Allah, di zaman akhir zaman bagaimana kita mencari sosok yang mengatakan, Nabi 10 kali Nabi Khidir bilang ke saya, anta sultanul aulia. Masya Allah, di akhir zaman ada lebih 10 kali Nabi Khidir bilang ke saya, anta sultanul. Satu makal ke Akhil Aziz Rambani bilang 10 kali Nabi Khidir bilang saya, anta sultanul arifin. Sultan Arifin, Sultan Arifin, bagaimana? Itu di akhir zaman, itu ada di telepon. Apa yang dia katakan? Saya nggak mau itu. Saya kira nggak mau karena saya udah tawadu. Ternyata enggak, karena kurang dhuwur. Masya Allah. Itu dulu. Ketika ketemu saya Sayyidina Siddiq, kira-kira tahun 2009, beliau mengatakan, insya Allah beliau itu termasuk minas sab'ah atau wali autad. Itu tahun 2009. Autad itu kewaliannya Imam Syafi'i. Bayangkan di pondok ini tahun 2009 ada kekasih Allah yang sedunia itu hanya 7 orang laki-laki. 7 orang laki tahun 2009. 7 orang dari sedunia itu nggak ada, cuma 7 orang. Dan itu tinggal di sini. Itu 2009. Kalau sudah mau wafat langsung, jadi saya nggak bicara langsung, saya langsung terima dari ya, anaknya yang tercinta, ya, Nyai Robiatul Adawiyah. Nyai bilang ke saya, kata Nyai, bahwa kewalian saya menggantikan kewaliannya Abu Bakar Siddiq. Subhan, itu wali kutub, masya Allah. Kutub itu sedunia cuma satu. Barang-barang kutub itu sedunia cuma satu dan adanya di sini. Masya Allah. Oh, masya Allah. Awas. Ayo santri-santri kita muhibbin. Kalau kita malu disebut santri, insya Allah kita nggak malu disebut muhibbin. Mungkin saya lebih pas muhibbin lah. Kalau santri kayaknya kurang pas. Muhibbin, pecinta. Ayo, kita harus bersyukur kepada Allah karena wajah ini pernah menatap keanggunan, kehebatan, mahakarya yang pernah ada di muka bumi yang bernama Sayyidina Siddiq Abdullah. Mudah-mudahan kita diberkahkan, amin. Wajah-wajah kita diberkahkan, hati kita diberkahkan, hidup kita diberkahkan dengan keberkahannya Sayyidina Siddiq. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah, masya Allah. Itu urusan ekonomi. Saya kira tidak mungkin repot dengan kemuliaan beliau yang segitu hebatnya. Tidak mungkin repot. Itu maaf, saya bicara itu sudah saya buktikan. Di bawah saya sekarang, yang di bawah saya perut itu enggak 10-20 orang, enggak 100-200 orang, di atas 600 orang. Itu tiap hari itu. Di atas 600, di atas 2 kintal sehari. Itu enggak ada istilah nyangkul, jual apa, kalender atau proposal atau enggak ada. Dicukup langsung oleh Allah. Berkahnya Sayyidina Siddiq. Berkahnya saya ngotot sama Allah, ya Allah, aku bukan ahli wirid ya Allah, aku bukan ahli ibadah, aku bukan ahli hikmah, tapi gak mungkin walimu bohong ya Allah. Bareng-bareng gak mungkin
Nggak mungkin walimu bohong. Nggak mungkin walimu bohong. Nggak mungkin walimu bohong. Keajaiban itu luar biasa. Keajaiban itu mau kita dikasih keajaiban, mau ikut Saudara Siddiq, mau ikut Saudara Siddiq, mau. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku apes banget ya Allah. Ya Allah, aku talasi ya Allah. Ya Allah, aku nggak bisa ngangkat tasbih ya Allah. Bareng-bareng. Ya Allah, aku apes banget ya Allah. Ya Allah, aku nggak bisa angkat tasbih ya Allah. Ya Allah, aku talasi ya Allah. Itu Sayyidina Siddiq. Itu Sayyidina Siddiq. Sayyidina Siddiq itu seorang wali yang ditugas oleh Allah itu mencetak para wali. Jadi jangan grogi jadi Sayyidina Siddiq. Santai Sayyidina Siddiq ngomongin kewalian itu harus paling pede. Karena beliau itu adalah dosennya wali. Jangan ragu ngomong kewalian. Kenapa? Beliau menyatakan semua para wali itu dari saya, Pak. Karena saya yang tahu rahasia para wali. Oh, dia ajarin terus itu ngomong rahasia kewalian. Nggak usah grogi. Murid Sayyidina Siddiq ngomong kewalian nggak usah grogi. Karena beliau menyatakan begitu. Nggak mungkin lah seorang murid dari guru besar, ya guru besar ilmu perikanan misal, terus grogi ngomongin masalah perikanan, kan aneh namanya. Guru apa kan? Kalau kita ngomongin ilmu kewalian itu nggak masalah, karena memang Sayyidina Siddiq itu seorang profesor kewalian. Itu salah satu pembuka dari Sayyidina Siddiq tentang ilmu kewalian. Ya Allah, ya aku apes banget. Ya Allah, aku talasi. Ya Allah, aku nggak bisa angkat tasbih. Silahkan diucapkan. Mau dikir ngomong begitu, mau salat ngomong begitu. Bicara, ya Allah aku apes. Aku nggak bisa sholat, ya Allah aku apes. Nggak bisa aku dikir, ya Allah aku apes. Aku apes ya Allah, nggak bisa sholat. Apes ya Allah, nggak bisa dikir. Ya Allah aku apes, nggak bisa wudhu ya Allah. Aku talasi, aku hancur. Talasi itu hancur. Talasi itu nggak bisa sedikit pun, hancur lebur. Ya Allah aku hancur lebur. Nggak punya apa, nggak bisa apa. Aku hancur lebur ya Allah. Itu saya sering begitu. Ayo ya Allah, aku apes banget. Ya Allah, aku talasi. Ya Allah, aku nggak bisa angkat tasbih. Angkat tasbih itu nggak bisa, nggak bisa. Itu dasarnya Sayyidina Siddiq itu. Ini sengaja saya permudah gitu, supaya nggak terlalu ribet. Itu kunci biar kita itu dilayani oleh apapun, dan kita hanya melayani siapa? Allah. Karena diciptakannya kita untuk begitu. Selain kita disuruh melayani kita melayani Allah. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Inni wa ayali dhaifah wa fasiqah wa munafiqah wa mubtah. Aku, keluargaku lemah iman, lemah fisik, orang fasik, orang munafik, kepepet banget terhadap pertolongan Allah. Itu kunci Sayyidina Siddiq. Itu kunci kewalian, Jangan grogi kita ngomongin kewalian, jangan grogi. Wali, layak itu wali. Itu bukan murid Sayyidina Siddiq itu. Kalau Sayyidina Siddiq harus pede. Karena beliau itu ngajarin ngajarin Kutul Qulub, ngajarin hikam, ngajarin Hilyatul Auliya. Nggak boleh grogi. Ayo, ini wa iyali dhaifah fasiqah munafiqah mubtah. Aku, keluargaku lemah fisik, lemah iman, orang fasik, orang munafik, kepepet banget terhadap pertolongan Allah. Yang mantap. Jangan ragu kalau kita munafik.
yakin kalau kita fasik, tidak mau yakin kita munafik. Susah kita jadi orang benar. Susah. Dihina sedikit, dikritik sedikit, diprotes sedikit, gak begitu. Ilmu kalian begitu. Merasa paling fasik, merasa paling munafik, merasa paling lemah, merasa kepepet banget kepada Allah. Gak masalah sejuta orang menghina kita, gak masalah. Sejuta orang merendahkan kita, gak masalah. Yang masalah ketika kita melihat orang lain ada yang lebih hina daripada kita, itu yang masalah. Kalau kita direndahkan sejuta orang, gak masalah. Dihinakan sejuta orang, gak masalah. Yang masalah kalau kita melihat ada orang yang kita anggap lebih hina daripada kita. Na'udzubillah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ini wa iyalik dha'ifah fasikah munafiqah muqtah. Aku, keluargaku lemah iman, lemah fisik, orang fasik, orang munafik, kepepet banget terhadap pertolongan Allah. Sudah, itu dasar itu. Kelas manapun kewalian itu di sana. Karena judulnya cuma itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu liya'budun itu. Liya'budun itu secara dohirnya sholat, perilaku batinnya itu merasa paling fasik, merasa paling munafik, merasa paling lemah, merasa butuh banget terhadap Allah Subhanahu. Ayo, butuh banget terhadap Allah Subhanahu. Sama kamu pun gak butuh, tapi sama Allah butuh banget. Itu yang dikatakan saya udah tadi, gak mungkin saya untuk butuh ars, gak mungkin. Yang dibutuhkan saya adalah siapa? Allah. Ayo, Allah. Kita jangan terlalu GR. Saya langsung ngomong, ya. Saya ngomong, saya ini sampai sini lengkap Semekah itu enggak sampai satu langkah, Bang. Sebelum satu langkah sudah nyampe. Itu hebat nggak? Hebatnya. Tapi ada yang lebih hebat, ada yang lebih cantik. Apa? Sehuna hatinya penuh dengan kekasihnya, penuh dengan kecintaan kepada Allah. Itu yang paling hebat. Sehuna nggak memilih apapun kecuali Allah, nggak memilih apapun kecuali bareng-bareng, nggak milih apapun kecuali nggak milih apapun kecuali nggak milih apapun kecuali. Itu rahasia kewalian. Itu rahasia. Itu yang harus dibilang rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Gak ada pilihan kecuali satu Allah. Itu saya sendiri. Apapun beliau korbankan demi perjuangan menuju kekasihnya. Beliau itu mantap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Itu mantap beliau. Nggak ada keraguan di muka. Hasbunallah, cukup aku Allah, tak cukup. Allahu bas, bareng-bareng. Allahu bas. Allahu bas. Allahu bas. Cukup Allah tak. Ayo. Cukup Allah tak. Cukup Allah tak. Itu saya itu. Perbuatannya yang ngoten, ucapannya yang ngoten, hatinya yang ngoten, sirnya yang ngoten. Masya Allah, betapa beruntungnya kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan beliau. Alhamdulillah. Di banyak pengajian malam hari ini cukup sekian, cukup ya, cukup sekian. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahkan. Amin. Karena yang paling pokok itu bukan pengajian, itu asli ajaran saya benar. Jadi saya itu walaupun kaget karena belum pernah saya naik panggung langsung ngomong, tapi saya senang karena memang saya mulai itu nggak mementingkan masalah ngomong.
Ini kalau bukan tugas dari Nyai Sepuh, saya juga tidak ngomong. Ini karena tugas dari beliau, saya ngomong. Memang yang beliau pentingkan itu bukan ngomong, bukan pintar ngomong, tapi pintar ngelakoni. Ya, pintar, mudah-mudahan kita termasuk orang itu. Amin. Rabbana tawakkal ilaik fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana tawakkal ilaik fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana tawakkal ilaik fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.